Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Rahmatullah Rizky dengan nomor BP 1904137, kelas A dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Universitas Perintis Indonesia, jurusan Farmasi. Kali ini kita akan membicarakan tentang psikologi kesehatan. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan itu, kali ini saya akan membahas pokok bahasan ada 4, yaitu pengertian psikologi kesehatan, konsep dasar psikologi dan perilaku, perkembangan ilmu psikologi, peran penting psikologi dalam kesehatan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian psikologi kesehatan. Apa itu psikologi kesehatan? Psikologi kesehatan merupakan cabang psikologi yang mempelajari pengaruh kondisi psikologis terhadap kesehatan seseorang, mengapa seseorang menjadi sakit, dan bagaimana respon seseorang apabila dalam kondisi sakit. Selanjutnya, kita bahas konsep dasar psikologi dan perilaku. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalisis. Di sini saya akan memberikan penjelasan ketika pendekatan yang 3 tadi dilihat dari penyebab timbulnya perilaku, penekanannya, dan tingkat kesadarannya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu penyebab timbulnya perilaku. Nah, di sini pendekatan kognitifnya, perilaku itu dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Sedangkan pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Menurut pendekatan psikoanalitis, perilaku itu ditimbulkan oleh tegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu dengan penekanan. Nah, pada penekanan, menurut pendekatan kognitif, menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Penafsiran individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting dari lingkungan itu sendiri. Sedangkan pendekatan reinforcement menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber stimuli yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Dan yang terakhir, menurut pendekatan psikoanalitis, menekankan peranan sistem personalitas di dalam penentukan sesuatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan hanya sebagai ego yang berinteraksi dengannya untuk memuaskan keinginan. Dan yang terakhir, tingkat dari kesadarannya. Nah, menurut pendekatan kognitif, memang ada aneka ragam tingkat kesadaran, tetapi dalam kegiatan mental yang sadar seperti mengetahui, berpikir, dan memahami dipertimbangkan sangat penting. Dalam teori reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak. Biasanya aktivitas mental dipertimbangkan menjadi bentuk lain dan perilaku dan tidak dihubungkan dengan kasus kekuasaan apapun. Dan yang terakhir, menurut pendekatan psikoanalitis, hampir sebagian besar aktivitas mental adalah tidak sadar. Aktivitas tidak sadar dari dan superego secara luas menentukan perilaku. Nah, itulah tadi beberapa pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis menurut penyebab timbulnya perilaku, penekanan, dan tingkat dari kesadaran. Kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu psikologi. Sebelum psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri, induk dari psikologi adalah filsafat, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain.
ilmu psikologi itu. Psikologi ini memulai kemandiriannya sebagai sebuah ilmu sejak didirikannya laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Di sini saya akan menyajikan beberapa poin perkembangan ilmu psikologi terbagi menjadi dua, psikologi lama dan psikologi modern. Kita masuk ke psikologi lama, di mana di sini psikologinya adalah psikologi unsur, yaitu mendasarkan pandangan pada elemen dan unsur-unsur yang berdiri sendiri dan diselidiki sendiri-sendiri. Dalam peninjauannya, mencari hukum sebab akibat, hukum kasual, dan bersifat mekanis. Meninjau kehidupan kejiwaan secara terpisah dari subjeknya, yaitu manusia. Oleh karena itu disebut kehidupan jiwa yang pasif. Kemudian ilmu psikologi ini berkembang dan menjadi ilmu psikologi modern seperti sekarang, di mana mendasarkan peninjauannya pada psikologi totalitas, yaitu berpangkal pada keseluruhan psikofisis. Dalam meninjau kehidupan kejiwaan, melihat hubungan kejiwaan sebagai bagian dari kehidupan manusia, sebagai makhluk hidup yang mempunyai tujuan tertentu, dan psikologi dalam peninjauannya selalu mendasarkan pada peninjauan kehidupan kejiwaan dalam hubungannya dengan subjeknya, yaitu manusia. Jadi, kehidupan kejiwaan yang aktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke subjek yang terakhir, peran penting psikologi dalam kesehatan. Psikologi kesehatan ini sebagai ilmu memiliki peran penting. Di antaranya sudah saya rangkum menjadi 3, yaitu 1 untuk penelitian. Dalam bidang penelitian, psikologi kesehatan memiliki peran penguji atau meneliti keterkaitan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial terhadap kondisi sakit maupun sehat. Yang kedua, treatment. Dalam bidang treatment, psikologi kesehatan memiliki peran yang berkaitan dengan masalah-masalah psikososial terkait munculnya suatu penyakit atau kondisi sakit. Dan yang terakhir, peran penting dalam promosi kesehatan. Dalam bidang promosi kesehatan, psikologi kesehatan memiliki peran program intervensi, bekerja dalam suatu organisasi atau yayasan. Oke, sekian penjelasan materi tentang psikologi kesehatan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.